A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Rahmawati. Di sini saya akan menganalisis kasus tenaga kesehatan berjoget saat menunggu pasien pecah ketuban. Untuk memenuhi tugas etika dan hukum kesehatan dari dosen pengampu Ibu Adriana, Magister Terapan Kebidanan. Ya, yang pertama yaitu adalah narasi kasus. Pada 15 Juni 2022, sebuah video TikTok viral memperlihatkan 3 bidan di kota Palu berjoget di ruang bersalin saat seorang ibu hamil menunggu ketuban pecah. Video tersebut menuai kritik karena dinilai tidak etis dan tidak mencerminkan profesionalisme tenaga kesehatan. Meskipun pembuatannya mengklaim bahwa aksinya bertujuan menghibur pasien dengan seizin keluarga, menanggapi hal ini, Ikatan Bidan IBI dan Dinas Kesehatan Palu memberikan teguran dan pembinaan, serta mengingatkan pentingnya menjaga etika profesi, terutama dalam penggunaan media sosial. Ya, lanjut slide berikutnya yaitu adalah jenis pelanggaran yang terjadi. 1. Pelanggaran etik profesi. Tidak menunjukkan sikap profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan. Ya, tenaga kesehatan seharusnya menjaga kualitas dan integritas pelayanan. Mengambil video joget saat pasien dilayani menunjukkan kurangnya fokus terhadap keselamatan dan kenyamanan pasien. Berpotensi memperlihatkan pengabaian terhadap standar profesional. Ya, lanjut yang kedua yaitu adalah pelanggaran moral dan norma sosial. Perilaku dianggap tidak menghormati kondisi pasien yang sedang dalam kondisi darurat medis. Persalinan adalah momen kritis dan emosional. Menampilkan pasien dalam kondisi tidak nyaman sebagai objek hiburan pada publik dianggap merendahkan martabat dan menyalahi norma empati serta sopan santun profesional. Ya, lanjut yang ketiga yaitu adalah pelanggaran privasi dan martabat pasien. Potensi rekaman dilakukan di area sensitif tanpa memperhatikan kenyamanan pasien. Meski bidan mengaku bahwa sudah meminta izin secara lisan dari pasien dan keluarga, tindakan visual di area perawatan medis tetap beresiko melanggar privasi dan etika profesional, serta merugikan pasien. Ya, lanjut slide berikutnya yaitu adalah kode etik yang dilanggar. Pasal 2. Pelayanan yang bermutu dan profesional. Tindakan melakukan joget di ruang persalinan, terutama saat pasien sedang dalam kondisi sensitif, mencerminkan pengabaian terhadap profesionalisme dan fokus pelayanan. Hal ini tidak mencerminkan pelayanan bermutu atau prosedur standar dan melanggar kewajiban untuk menjaga standar etik profesi. Pasal 6. Menjaga martabat dan kehormatan profesi. Joget di hadapan pasien yang sedang dalam kehamilan dan persalinan, apabila dilakukan untuk konten media sosial, berpotensi mengeksploitasi situasi medis demi hiburan atau popularitas tanpa memperhatikan kehormatan, keseriusan, dan martabat profesi bidan. Ini secara langsung bertentangan dengan kewajiban menjaga citra dan martabat profesi. Pasal 9 yaitu menjaga kerahasiaan dan privasi pasien. Video yang memperlihatkan tenaga kesehatan joget di ruang persalinan jika tanpa persetujuan tertulis dari pasien merupakan bentuk pelanggaran privasi dan kerahasiaan. Bahkan jika ada izin lisan, konten tersebut tetap merendahkan kehormatan pasien dan tidak memenuhi standar etika untuk menjaga privasi. Lanjut berikutnya yaitu adalah aturan hukum yang dilanggar. UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. UU ini juga mewajibkan tenaga kesehatan untuk memperoleh persetujuan pasien dan menyimpan dokumentasi medis yang jelas dan sistematis. Pasal 28, tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan sesuai standar profesi dan etika. Permenkes RI Nomor 369, Menkes 3 2007. Standar tersebut menekankan pentingnya etika profesi, tanggung jawab akuntabel, pengembangan profesional, dan menjaga citra profesi. Tentang standar profesi bidan, keputusan Menteri Kesehatan ini menetapkan standar profesi bidan sebagai pedoman praktik kebidanan yang aman, berkualitas, dan etis. UU ITE jika video diunggah, pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan informasi elektronik yang
Melanggar kesusilaan bisa dipidana dengan penjara hingga 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar. Pasal 27 ayat 1 menyangkut penyebaran konten yang melanggar kesusilaan atau privasi, merujuk pada konten mempertunjukkan ketelanjangan atau aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai yang berkembang di masyarakat sekitar. Ya, yang terakhir adalah kesimpulan. Perilaku tidak etis dalam dunia kesehatan bisa berdampak besar pada martabat pasien dan kepercayaan masyarakat. Bidan dan tenaga kesehatan wajib menjaga etika dan mematuhi hukum dalam menjalankan tugas profesional. Edukasi dan pembinaan etika perlu dilakukan secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.